Pernahkah kamu membayangkan rasanya menanti kehadiran buah hati selama puluhan tahun hanya untuk diminta menyembelihnya dengan tanganmu sendiri? Bayangkan sebuah penantian panjang yang diisi dengan doa-doa tanpa henti, air mata kerinduan, dan harapan yang tak pernah padam. Ini bukanlah sekadar kisah tentang perintah yang mengejutkan, melainkan tentang cinta suci yang melampaui batas logika dan emosi manusia. Kisah tentang seorang ayah agung bernama Ibrahim yang hatinya hancur lebur berkeping-keping, namun jiwanya tetap teguh bersujud kepada Sang Pencipta. Mari kita selami malam-malam sunyi nan pekat, di mana air mata seorang nabi menetes tak bersuara di atas pasir gurun yang dingin, menghadapi ujian terberat sepanjang sejarah umat manusia. Berpuluh-puluh tahun lamanya, Nabi Ibrahim menjalani hidup dalam kesabaran yang sungguh luar biasa. Rambutnya mulai memutih secara keseluruhan, tubuhnya perlahan termakan usia. Namun doanya untuk mendapatkan keturunan tak pernah sekalipun terputus. Beliau sangat merindukan seorang penerus, seorang anak yang akan melanjutkan risalah kenabian dan menyebarkan cahaya tauhid di muka bumi yang gelap ini. Setiap hembusan angin gurun seolah menjadi saksi bisu betapa besarnya kerinduan seorang ayah yang belum pernah melihat wajah anaknya. Dalam sunyinya malam, doa-doa itu terus mengangkasa, menembus langit ketujuh, membawa secercah harapan abadi dari seorang hamba yang sangat dicintai oleh Tuhannya. Dan pada akhirnya, di usia yang sudah sangat senja, ketika logika akal manusia mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sama sekali mustahil, rahmat Allah turun menyapa bumi. Siti Hajar melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan bercahaya, yang kemudian diberi nama mulia, Ismail. Tangis pertama bayi mungil itu memecah keheningan yang panjang, menghapus tuntas segala dahaga penantian berpuluh tahun. Ibrahim mendekap bayi itu dengan kedua tangannya yang bergetar hebat. Air mata kebahagiaan mengalir deras membasahi pipinya yang telah keriput. Saat itu, Ismail bukan sekadar anak, melainkan mukjizat yang hidup, permata hati, dan anugerah terindah yang pernah beliau genggam dalam hidupnya. Waktu terus berjalan, dan tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Ismail tumbuh menjadi remaja yang sungguh luar biasa. Ia tidak hanya memiliki rupa yang tampan, namun juga mewarisi kesempurnaan akhlak mulia dari ayahandanya. Ketaatannya, kesopanannya yang tiada tara, serta kasih sayangnya yang tulus membuat hati Ibrahim semakin terpaut erat pada sang anak. Setiap kali mata tuanya memandang wajah teduh Ismail, dada Ibrahim senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Khalik. Mereka menghabiskan waktu bersama menyusuri gurun, membangun sebuah ikatan batin yang sangat kuat. Ismail adalah pelipur lara, teman dalam kesepian, sekaligus kebanggaan yang selalu menyejukkan pandangan mata sang ayah. Namun, takdir berkata lain. Tepat ketika cinta seorang ayah berada di puncak tertingginya, sebuah ujian berat yang mengguncang Arash pun datang menghampiri. Di suatu malam yang teramat tenang, saat keheningan total menyelimuti permukaan bumi, Ibrahim bermimpi. Harus diingat bahwa mimpi seorang utusan Tuhan bukanlah sekadar bunga tidur biasa, melainkan sebuah wahyu dan perintah mutlak yang turun langsung dari Yang Maha Kuasa. Di dalam mimpinya, beliau melihat sebuah pemandangan mengerikan, di mana beliau sendiri sedang mengorbankan putra satu-satunya kesayangannya, Ismail. Sebuah visi gaib yang seketika mampu menghentikan detak jantung. Perintah itu datang untuk menguji seberapa murni dan utuh cinta sang kekasih Allah. Ibrahim tersentak dan terbangun seketika dengan keringat dingin yang mengucur deras di sekujur tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal tak beraturan. Dadanya mendadak terasa begitu sesak, seolah tertimpa bongkahan gunung batu yang teramat besar.
Pikirannya berkecamuk tanpa arah. Beliau bertanya-tanya, benarkah ini wahyu dari langit? Ataukah ini hanyalah tipu daya setan laknat yang ingin menghancurkan kebahagiaan masa tuanya? Sepanjang sisa malam yang panjang itu, sang nabi tak lagi bisa memejamkan mata sedikit pun. Beliau tenggelam dalam zikir dan doa yang panjang, memohon petunjuk kebenaran. Hati seorang ayah mana di dunia ini yang tidak akan hancur lebur membayangkan darah dagingnya sendiri terbaring di bawah hunusan senjata. Harapan bahwa itu hanyalah bunga tidur, sirna seketika ketika pada malam kedua dan malam ketiga, mimpi yang sama persis kembali berulang dengan gambaran yang jauh lebih jelas dan nyata. Tak ada lagi ruang untuk sedikit pun keraguan. Tabir telah terbuka sepenuhnya dan kebenaran telah menampakkan wujud aslinya. Itu adalah wahyu, itu adalah perintah mutlak dan tak bisa ditawar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat di titik inilah peperangan batin yang paling dahsyat dalam sejarah umat manusia terjadi. Sebagai seorang ayah yang terlahir dengan fitrah manusiawi, nalurinya menjerit keras, memberontak, ingin melindungi anaknya. Namun, sebagai seorang utusan Allah, kepatuhan adalah napas kehidupannya. Tersembunyi rapat dari pandangan seluruh dunia, Ibrahim akhirnya menangis terseduh-seduh. Tangis yang sama sekali tidak bersuara, namun getarannya seolah mampu mengguncang pilar-pilar langit. Beliau sengaja menyelinap menjauh dari keramaian tenda, berjalan terhuyung sendirian di tengah gersang tak bertepi. Biarkan air matanya jatuh bebas membasahi butiran pasir. Pikirannya melayang mengenang kembali saat pertama kali menggendong bayi Ismail, mengingat tawarian anaknya yang polos dan setiap momen indah yang telah mereka lalui bersama berdua. Ingatan-ingatan manis itu kini terasa bagaikan senyum tajam yang menyayat manis. Dengan langkah yang tarik yang terasa sangat berat, seakan sedang memikul beban seluruh dunia atas pundak. Ibrahim melangkah menuju kejauhan. Ismail yang sedang sibuk dan ceria sama sekarang ada yang badai besar yang sedang menundukkan anak kecil. Dan memaksakan sebuah senyuman di wajahnya yang sangat lelah. Ia sama sekali tidak ingin putranya itu melihat kelemahan ataupun ketakutan yang ia rasakan. Dengan penuh kelembutan yang memilukan, beliau memanggil buah hatinya tersebut, mengajaknya pergi berdua menuju sebuah lembah tersembunyi yang sunyi. Ketika mereka berdua akhirnya tiba di sebuah lembah sepi yang letaknya sangat jauh dari siapapun, Ibrahim menatap wajah putranya lekat-lekat tanpa berkedip. Ia mengumpulkan segenap kekuatan jiwanya yang tersisa untuk menyampaikan pesan langit yang sangat menyayat hati tersebut. Dengan suara yang lembut namun bergetar hebat menahan tangis, ia menceritakan mimpi wahyu yang baru saja dialaminya berturut-turut. Tidak ada unsur paksaan dalam nada suaranya. Tidak pula ada arogansi otoritas sebagai seorang ayah maupun nabi. Ibrahim justru menempatkan Ismail layaknya sosok dewasa yang sejajar, meminta pendapatnya secara langsung, dan membiarkan sang anak merenungkan makna mendalam dari perintah langit yang tak masuk akal tersebut. Jawaban yang keluar dari lisan Ismail muda sungguh berada di luar dugaan manusia manapun.
yang hanya bisa dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Sang anak menjawab dengan mantap agar ayahnya segera melaksanakan saja apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia berjanji akan menjadi golongan orang-orang yang tabah dan sabar. Jawaban luar biasa itu laksana guyuran hujan deras yang seketika menyiram kobaran api bergolakan di dada Ibrahim. Ia takjub sekaligus terharu melihat betapa kokohnya iman anak yang dididiknya itu. Perjalanan menuju lokasi pengorbanan di padang gersang Mina bukanlah sebuah perjalanan yang mulus tanpa hambatan. Di setiap langkah kaki yang mereka ambil, bayang-bayang godaan iblis datang silih berganti menghantui. Bisikan-bisikan jahat tak kasat mata terus berusaha meruntuhkan niat suci mereka, mencoba membangkitkan keraguan, ketakutan, dan rasa kasihan yang sangat menyesatkan akal. Namun, setiap kali godaan gelap itu datang menghampiri, dengan penuh ketegasan, mereka melontarkan batu-batu kerikil sebagai simbol penolakan. Mengusir habis kegelapan, berani mencoba mengganggu hati mereka. Keduanya melangkah maju terus ke depan tanpa sudi memilih melangkah, menunjukkan ketaatan dan bisa tanpa dengan tangan yang gemetar, dengan hati yang merintih menjerit memanggil kebesaran asma Allah. Sang ayah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ia sengaja memalingkan wajahnya jauh-jauh, memejamkan kedua matanya serapat mungkin, karena sama sekali tidak sanggup melihat peristiwa mengerikan yang akan segera terjadi pada darah dagingnya. Waktu seolah berhenti berputar sepenuhnya. Seluruh alam semesta dan jutaan malaikat bertasbih menahan napas, menyaksikan puncak ketundukan seorang manusia kepada Tuhannya. Namun, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Sesaat sebelum niat pengorbanan itu benar-benar terlaksana secara fisik, memutus urat nadi, sebuah keajaiban besar yang membelah langit pun terjadi. Allah menggantikan eksekusi itu dan menggantikan posisi Ismail dengan seekor sembelihan domba jantan yang besar dari surga. Sebuah seruan dari atas langit menggema membelah angkasa, menegaskan dengan nyata bahwa Ibrahim telah membenarkan mimpinya dan lulus sempurna dari ujian yang paling terberat tersebut. Seketika itu juga, ketegangan yang mencekik leher berubah menjadi tangis syukur histeris yang mengguncang jiwa. Ibrahim langsung memeluk tubuh Ismail erat-erat, seolah tak akan pernah rela melepaskannya lagi seumur hidup. Kisah pengorbanan epik ini kemudian diabadikan hingga akhir zaman tiba, sebagai perayaan suci Idul Adha bagi seluruh umat muslim. Ia menjadi pengingat yang tak lekang oleh waktu bagi kita semua, bahwa sebuah ujian seberat apapun yang datang dari Allah bukanlah bertujuan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengangkat derajat hambanya ke tempat yang tertinggi. Ibrahim mengajarkan kepada umat manusia bahwa mencintai Allah haruslah selalu berada di atas segalanya, di atas kepemilikan harta, kekuasaan tahta, dan ikatan keluarga. Dari tangis tersembunyi seorang ayah yang tulus di malam yang sunyi, lahirlah keteladanan agung tentang arti sebenarnya dari pengorbanan, keikhlasan total, dan cinta sejati kepada Sang Khalik.